Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini dalam kegiatan Kini Nasional Bapak ingin menyampaikan kaitan dengan pembinaan murid-murid yang ada di zawiyah-zawiyah, terlebih khusus kaitan dengan persiapan murid-murid baru untuk mendapatkan talqin zikir. Nah, alhamdulillah perkembangan tarekat kita Allah perlihatkan, dan perkembangan itu bergerak secara kafah, secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek. Maka yang pertama yang harus dipersiapkan terus oleh setiap petugas yang ada di zawiyah-zawiyah adalah kesiapan lahir dan batin kita, ya, posisi sebagai penolong dari guru, seperti Nabi kepada para sahabat, man ansori ilallah, siapa yang menjadi penolong aku di dalam mendakwahkan agama Allah. Maka menjawab para sahabat, nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ke dalam ayat walladzina yuballiguna risalatillah la yakhafuna ilallah wa kana billahi hasiba. Artinya orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah yang menghisab. Nah, ini ayat yang menunjukkan orang-orang yang menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di era ini, di zaman ini, Allah pilih menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan tugas yang sama seperti dulu para sahabat. Maka kesiapannya malam disampaikan harus senantiasa kita komitmen untuk istiqomah menjalankan riyadhah dan mujahadah, supaya batin kita pantas untuk mendapatkan cahaya Allah. Yang mahal itu cahaya Allah. Nah, kewajiban kita itu adalah bagaimana berupaya untuk melakukan kepatuhan dan kelayakan supaya cahaya Allah itu datang kepada kita. Syurukul anwar ala hasabi sofai asrar. Cahaya Allah itu tergantung dari kebersihan hatinya. Semakin hati bersih, semakin cahaya Allah itu melimpah ke dalam hati kita. Jadi kalau mendakwahkan agama Allah tapi hati kita kosong dari cahaya Allah, nah ini yang sering terjadi. Ya, saudara-saudara kita demo aja. Ya, Kemenag menyampaikan aturan azan, demo. Rajinnya demo aja. Itu yang Bapak lihat, hatinya tidak ada dengan dalam cahaya Allah.
berteriak-teriak seperti sedang membela agama Allah, seperti sedang membela agama Allah, tapi hatinya tidak ada cahaya Allah. Menyampaikan atau mendakwahkan agama Allah itu terlebih dahulu hatinya harus ria Allah, mujahadah, itu kunci. Harus terbimbing oleh mursyid, seperti Nabi terbimbing oleh Jibril alaihi salam, baru dakwahnya ditolong oleh Allah. Ya, jadi yang mahal itu adalah pertolongan Allahnya. Nah, kita berupaya untuk melakukan kepatutan dan kelayakan supaya ditolong oleh agama Allah. Jadi dakwah itu yang pertama, persiapkan jiwa kita senantiasa riyadhah dan mujahadah, wiridannya yang istiqomah, lengket, ya, harus mendarah daging wiridan itu. Ya, namanya mendarah daging. Kapan saja, di mana saja kita zikir kepada Allah, itu mendarah daging. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya, dakwah menggelegar tapi tong kosong, nggak ada isinya. Ya. Kalau tong kosong nyaring bunyinya nggak dipukul, nyaring bunyinya. Itu contoh mubalik yang menggelegar dakwahnya di podium, tetapi kosong hatinya dari cahaya Allah. Sesungguhnya kalau di dalam tarekat itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan setelah membangun Ka'bah yang tadinya hanya tinggal puing-puingnya atau qawaidnya, hanya pondasi Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam membangun kembali. Lalu Allah perintahkan, wa'adzin bin nasi bil hajj, serulah manusia datang ke tempat ini, bil hajj, untuk mengunjungi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu, ya Allah, bagaimana aku harus menyeru manusia datang ke tempat ini, sementara tempat ini biwadin ghairi dzi zar'in, lembah tandus. Suka nggak orang dengan lembah tandus? Lembah yang tandus, nggak ada pohon-pohonan di Mekah itu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, kau panggil saja manusia, nanti aku yang akan menyampaikannya. Nah ini nih, kalau dakwahnya diperintahkan oleh Allah, kita tuh hanya penyambung lidah saja, nggak punya apa-apa, nggak punya daya dan kemampuan, nggak merasa memiliki ilmu. Kita harus seperti itu kondisinya. Allah berfirman, seru aja manusia, nanti aku yang akan menyampaikan seruan itu ke dalam hati manusia. Apa yang terjadi? Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqo. Setelah diseru, Nabi Ibrahim alaihissalam so'ada Jabal Abi Qubais. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, lalu menyeru manusia supaya datang ke tempat ini. Maka setelah diseru, Allah sampaikan seruan itu kepada hati mereka. Datanglah, ya'tika, datang kepada engkau, rijalan, yang jalan kaki itu yang dekat-dekat. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu dari Damaskus berapa ratus kilometer ya, itu jalan kaki melaksanakan haji 3 kali tanpa menunggangi kendaraan. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal 3 kali melaksanakan haji dari Suriah, berapa ratus kilometer jalan kaki saja. Diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, sepanjang 3 kali perjalanan haji tersesat di jalan.
Lalu Imam Ahmad bin Hambal ingat dengan hadis Nabi, apabila kalian berada di pelataran, di tanah kosong atau di hutan di mana situ dipastikan tidak ada orang, lalu kalian tersesat atau kendaraan kalian hilang, katakanlah agithuni, tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan doa kepada Allah, itu mah sudah lazim. Berdoa kepada Allah mah sudah kepastian. Tapi meminta kepada hamba-hamba Allah, hei hamba Allah, tolong aku. Kenapa? Sabda Nabi, sebab Allah memiliki makhluk yang kalian tidak melihatnya, itulah para malaikat. Akhirnya pengalaman Imam Ahmad bin Hambal, tiba-tiba tadinya tersesat, ditunjukkan aja ke jalan, akhirnya selamat sampai tujuan. Nah ini Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan haji dari Syria jalan kaki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, sehingga hadis ini menjadi keterangan tentang madad kepada mursyid, minta tolong kepada orang itu diperintahkan oleh Nabi. Nah, jadi ya'tuka rijalan, datanglah kepada engkau memenuhi panggilanmu itu rijalan, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ada pula yang mengendarai unta yang sudah kurus saking jauh perjalanan menuju Makkah. Ya'tina min kulli fajin amiq, datang dari tempat-tempat yang jauh. Sampai sekarang 20 tahun tuh ya, harus nunggunya. Dari daftar 20 tahun. Nah itu contoh menjalankan tugas itu seperti itu. Menurut lahiriah mah nggak mungkin, tetapi Allah lah, kalau sudah perintah Allah, nah ini Allah sendiri yang akan menyampaikannya kepada hati manusia. Kita mah hanya menjalankan tugas, kepanjangan tangan saja ya, menyeru manusia mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama yang harus senantiasa istiqomah kita lakukan, mendakwahkan agama Allah, tarekat Rasulullah. Kalau hatinya kosong dari keyakinan ya, maka ya tidak akan berbuah. Maka keyakinan kepada mursyid ini menjadi kunci ya. Keyakinan kepada mursyid ini menjadi kunci. Sebab dalam tarekat itu sebetulnya yang dakwah itu adalah guru ya, murid itu hanya kepanjang tanganan saja. Hakikatnya adalah rohani mursyid yang berdakwah. Nah kita itu hanya kepanjang tanganannya saja. Dengan keyakinan itulah hati yang mendengarkan, hati yang kita ajak dakwah, maka akan berlimpah cahaya kepada mereka. Nah disitulah baru petunjuk-petunjuk Allah didapatkan gitu. Jadi ibarat yang disebut dengan nurullah, cahaya Allah itu melimpah ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mursyid, dari mursyid kepada petugasnya, dari petugasnya kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, ini kerangka ya dakwah supaya cahaya Allah tersebar kepada masyarakat, umat yang lebih luas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, maka oleh sebab itu ya kita bersyukur kepada Allah
Bagaimana kalau kalian semua benar-benar menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebab yang paling mahal itu adalah tugasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Al-Quran biiznillah. Dakwahnya kemauan sendiri atau perintah Allah? Biiznillah, perintah Allah. Maka semua para mursyid biizni Rasulillah SAW, dengan izin Rasulullah. Ya, maka ada ulama-ulama yang mencapai makom sampai ditugaskan dakwahnya oleh Rasulullah SAW secara ruhaniyah. Itulah makomnya para mursyid hakiki. Jadi benar-benar ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak waktu itu mungkin tahun kedua memimpin tugas, menjalankan tugas ini. Ketika di Madinah, kemudian dari Madinah akan pulang. Ya, jadi waktu itu rutenya dari Mekah dulu, kemudian ke Madinah. Ketika akan kemas-kemas, di 3 hari itu makanan nggak bisa masuk. Dikasih ini, ya, kasih itu, dikasih yang aneh-aneh, nggak masuk saja makanan dan minuman itu. Ya hanya satu sendok, 2 sendok lah gitu. Nah kemudian di hari yang terakhir di Madinah datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, aku percaya ilmu yang Allah berikan kepadamu, dan aku percaya cara dakwah yang Allah ajarkan kepadamu. Nah itulah awal secara langsung Bapak mendapatkan tugas dakwah dari rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepercayaan dan keyakinan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara rohaniah, itulah para mursyid. Jadi dakwahnya bukan keinginan sendiri. Dakwah itu ada yang berdasarkan keinginan sendiri, ada yang langsung mendapatkan dari rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang menjadi kekuatan di dalam dakwah. Jadi dakwah bukan keinginan sendiri, tapi ditugaskan oleh rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita terdahulu pun Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, ditulis dalam kitabnya Mabadi At-Tariqah As-Sanusiyah, dalam prinsip-prinsip tarekat Sanusiyah disebutkan, aku berdakwah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam poin-poin mabadinya, pandangan umum dari tarekat Sanusiyah, Syekh Sanusi menyebutkan, aku ditugaskan dakwah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara terang benderang bahwa dirinya ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dakwah dengan keinginannya sendiri. Nah, yang mahal bagi murid ditugaskan oleh mursyidnya, ditugaskan oleh guru. Itu yang mahal. Itulah yang harus dijaga, ya, amanah kepercayaan. Kalau kepercayaan dari guru mahal atau murah? Ya, dipercaya sama guru, wah itu harus benar-benar dijaga. Seperti Bapak mendapatkan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah mutiara, sesuatu yang paling mahal dalam hidup ini. Nah begitu juga kepada murid-murid yang mendapatkan tugas untuk belajar mendakwahkan agama di zawiyah-zawiyah, maka jagalah amanah itu, jagalah kepercayaan itu. Kalau guru sudah nggak percaya lagi gimana? Ya, betapa ruginya murid yang sudah tidak dipercaya lagi oleh gurunya. Ya, kepercayaan itu adalah sesuatu anugerah yang besar, yang benar-benar harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita menjalankan dakwah, kita tidak merasa ujub. Kenapa? Nah, ini benar-benar semata-mata tugas dari guru.
Kalau ujub itu dakwahnya keinginan sendiri, buka pesantrennya keinginan sendiri, buka majelis salimnya keinginan sendiri. Ketika banyak jamaah, di hati itu kemampuan saya nggak diucapkan, tapi di hati bangga dengan banyaknya jamaah, bangga dengan banyaknya jamaah. Itu qawadih, perusak ibadah, hilang keikhlasan. Maka kunci keikhlasan itu adalah dari atas. Ketika mendapat iznillah, ketika tugas dari atas, sehingga ketika kita menjalankan, Allah jaga dari ujub, dari takabur. Kenapa? Menjalankan ini semua semata-mata perintahmu dari atas. Guru dari Rasulullah, Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah. Kalau dari atas tuh keikhlasan. Tapi kalau bangun pesantrennya dengan keinginannya sendiri, dakwahnya dengan keinginan sendiri, ketika dihitung berkembang dan banyak, itu semakin aku. Itulah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah sebelum terjun dalam dunia tarekat. Tambah terkenal, ilmunya banyak, tambah banyak murid-muridnya, tambah juga ujub dan takaburnya. Nah, ini apa yang dialami oleh Imam Al-Ghazali. Makanya wajib ibadah itu tahta tarbiyatil mursyid, di bawah bimbingan mursyid, supaya terjaga. Maka kunci dari penugasan ini menjadi langkah awal. Kalau dapat tugas, nah itu jaga dengan baik, supaya ketika menjalankan tugas itu tidak ada kesombongan, tidak ada ujub bangga diri. Ini mah berkah guru saja. Nah, itu murid itu paling dekat, ini berkah guru aja. Itulah yang diajarkan oleh para ulama. Adab-adaban murid kepada guru ketika mendapatkan karunia, ketika dakwahnya disambut, ini mah semata-mata barokah guru saja. Hilang akunya. Karena ada yang menugaskan dari atas, hakikatnya dari Allah. Maka Allah jaga dari ujub dan takabur, qawadih, perusak ibadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Nah, kemudian strategi di jawiyah itu ada program utama. Apa program utama itu? Mendirikan majelis zikir, mau 1 orang 2 orang, itu adalah program utama. Bagaimana kita membangun majelis zikir, terutama malam Jumat. Nah, sambungkan saja lewat streaming ke pusat di sini. Malam Jumat adalah zikrul mahsus. Ya, kita bangun majelis zikir di jawiyah. Mau 1 orang, 2 orang, 1 keluarga, 2 keluarga, dan seterusnya harus dibangun. Sebab itu adalah pondasinya. Az-zikru umdatut thariq. Zikir adalah umdahnya, tiangnya tarekat, jalan menuju kepada Allah. Kalau tiangnya ambruk, nggak ada majelis zikir, ya udah hancur. Perjalanan menuju kepada Allahnya hancur. Az-zikru umdatut thariq. Zikir adalah tiangnya tarekat, jalan menuju kepada Allah. Maka ini adalah program utama yang harus dibangun di setiap jawiyah majelis zikir yang zikirnya khusus. Nah, di kita memijaki ada zikir yang bersifat umum. Itulah yang kita praktekkan ba'da sholat rawatib, sholat zuhur, habis sholat asar, setelah maghrib, ya. Nah, ketika bersama-sama dengan umat Islam yang lainnya, gunakanlah wiridnya, zikirnya yang umum. Baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tasbih, tahmid, takbir sampai doa. Tapi bagi para murid itu nggak cukup. Itu nutrisi bagi umum, nutrisi bagi awam, umat Islam yang besar. Nutrisinya cukup itu. Guru membuat formula. Kalau racikan, kalau dokter bikin apa? Resep. Nah, cukuplah itu. Nutrisi bagi rohani umum lil muslimin, bagi yang umum. Tapi nutrisi bagi murid yang khusus, yang salik, ya suluk, orangnya disebut salik,
menuju kepada Allah lewat tarekat, maka harus zikir dengan makhsus, yang khusus bagi para murid. Itulah yang kita praktekkan ya malam Jumat atau dalam kegiatan kini. Adab-adabannya semua dipraktekkan. Apa yang dituangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab itu harus full dijalankan ya, harus full dijalankan. Sebab itulah ya, menjadikan mursyid seperti mi'rajnya, tangganya bagi para murid. Seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah dijelaskan bahwa gurunya Syekh Ali Al-Khawas, haitsu kana Syekh Ali Al-Khawas mi'rajahu, beliau menjadikan gurunya Syekh Ali Al-Khawas mi'rajuhu, sebagai tangganya menuju kepada Allah. Nah, ini zikir mahsus. Jadi areanya, medianya lah zikir mahsus, di mana dalam zikir mahsus adab-adabannya, guru sebagai mi'rajnya, guru sebagai tangga rohani bagi murid supaya rohani usul kepada Allah. Nah, ini yang nggak ada di wiridnya awam. Kalau zikir awam itu sebatas melafalkan untung sampai khusyuk, itu tidak akan lebih dari khusyuk. Zikir-zikir yang dibangun bukan oleh ahli thariqah, yang dibimbing oleh mursyid, itu paling tinggi sampai khusyuk. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Tapi dalam zikir maksus lebih daripada sebatas khusyuk, sampai jadbah, panah, mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, ini yang dikejar, yang dibutuhkan ya oleh para murid. Nutrisinya sampai sana. Ibarat kalau makanan orang kampung hanya singkong aja ya, singkong paling direbus, bosan direbus dia apa? Digoreng. Bosan digoreng dibikin getuk ya, cukup segitu. Tapi bagi orang elit nggak cukup, ada pizza, ada burger, apalagi ya, macam-macam. Itu nutrisi jasmani. Nah, nutrisi rohani bagi masyarakat umat Islam yang umum, cukuplah wirid yang bersifat umum. Tapi nutrisi bagi para murid tidak cukup itu, membutuhkan nutrisi yang lengkap, nutrisi yang besar. Nah, itulah sampai rohani kita tanah jadbah. Dalam kitab Hikam disebutkan zikir asalnya ma'al goplah, zikir tapi hatinya masih lalai. La tatruk al-zikra, jangan tinggalkan zikir, paksakan aja terus. Jadi walaupun zikirnya masih hatinya apa? Lalai. Berharap dari zikir dalam keadaan hati lalai, naik zikir dalam keadaan yaqdoh, sadar ya. Zikir lisannya, hatinya sadar, sadar sedang zikir. Kalau tadi zikir tapi hatinya kemana aja, goflah, lalai. Naik dari zikir beserta goflah menuju zikir ma'awujudi yaqdoh, sadar. Baru yang ketiga, zikir ma'awujudi huduril qalbi ma'allahi fih. Dari sadar naik kepada zikir, merasakan hadirnya Allah. Nah, itu zikir awam paling sampai di situ. Ternyata ada tingkatan zikir berikutnya. Dalam zikir kepada Allah, merasa hilangnya semua hilang, bahkan dirinya hilang, yang ada hanya wujud Allah. Nah, itulah zikirnya orang panah. Hilang aja yang lain, nggak dirasakan, nggak ada, bahkan dirinya pun nggak ada. Yang ada hanya satu, Allah, Allah, Allah. Nah, kalimatnya adalah orang yang sudah husul kepada Allah, 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 Allah. La ilaha illallah,
itu yang mubtadi, yang awam, la ilah, nafikan, karena banyak dalam dirinya ilah-ilah yang diinginkan, nafsu ini, nafsu itu, maka la ilaha keluarkan, la ilaha dinafikan, tiada yang disembah, tiada yang ditaati, tiada yang diikuti, illallah, terus diulang-ulang sampai pada akhirnya usul kepada Allah, 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 ya. Atau hu itu mengambil dari la ilaha illahu, tiada sembahan kecuali dia, karena sudah usul kepada Allah, hu-nya saja, hu artinya dia Allah, dia Allah, dia Allah. Itu lafal yang keluar bagi orang-orang yang sudah usul kepada Allah, ya. Jadi semuanya utama, la ilaha illallah utama, tapi bagi siapa? Allah, Allah, Allah itu pun utama, tapi bagi orang yang sudah usul kepada Allah, atau hu dia Allah, dia Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, ini yang program utamanya, ya. Jadi hidupkanlah majlis zikir dengan zikir mahsus, ya. Jadi harus sampai. Jadi kalau di Jawiyah zikir bersama umat Islam yang lainnya pakai zikir yang umum, tapi harus, ya, minimal seminggu sekali malam Jumat itu namanya zikir mahsus, sebagai kebutuhan rohani kita, kebutuhan qalbu murid, ya, untuk menyelenggarakan zikir mahsus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, alhamdulillah, ya, tarekat kita, ya, tarekat yang hak, di mana ajarannya bukan hanya urusan zikir saja, tapi membicaki seluruh aspek. Tapi itu yang pokok itu zikir, dari riyadhah dan mujahadah, kemudian baru kepada ilmu-ilmu yang lainnya, kebijakan-kebijakan yang lainnya, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi dan yang lainnya. Nah, ini yang digarap, sehingga alhamdulillah perkembangan tarekat kita semakin banyak dikenal. Tapi walaupun Allah bukakan tarekat ini, yang jadi murid itu sudah ada kursinya. Dan Pak Haji Anwar ibarat mau umroh, naik pesawat Garuda. Pesawat Garuda, pesawat kursinya bisa ditambah nggak? Nggak, dari pabriknya segitu ya segitu. Begitu juga murid. Walaupun tarekat kita ke depan lebih dikenal lagi, lebih luas lagi, tetap yang jadi murid itu apanya? Kursi kemuridannya terbatas. Yang akan banyak itu adalah muhibbin, orang yang membenarkan tarekat ini akan semakin banyak, ya. Dalam buku tasawuf simpati ketiga itu yang memberikan sambutan dari tokoh Muhammadiyah, ya, profesor apa tuh dari Muhammadiyah, alhamdulillah membenarkan tasawuf yang disampaikan yang dituangkan dalam buku itu, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak melihat dari 5 tahun Bapak dakwah di TPRI, ya, tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, termasuk juga para takmir masjid, ustadz-ustadz, itu mengikuti, dan setiap ketemu selalu menjadi program unggulan bagi mereka untuk mendengarkan materi tasawuf yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah, itu dosen-dosen, ya, mereka menyampaikan tasawuf, akhirnya apa yang Bapak sampaikan, pemahaman tasawuf yang Bapak sampaikan, itulah yang dipakai
oleh mereka. Nah, ke depan tarekat kita semakin dibuka oleh Allah, walaupun yang jadi murid itu ada batasannya, ada kriteria ketatnya, ada fit and proper test. Jadi nggak jadi Kapolri saja, ada tesnya. Jadi murid pun tes, dari hijab ke hijab, dari penghalang lulus sampai jadi murid. Proses seperti itu. Tetap prosesnya ketat, tidak ada yang dikurangi. Ya, tidak ada yang dikurangi. Ya. Syaratnya lengkap, tidak bisa dikurangi. Berbeda Bapak Ibu sekalian dengan kelompok umat Islam yang lain, itu asal naik asal naik TV aja, jemaahnya jadi banyak, semakin terkenal banyak. Ya. Nah, tarekat ini Allah sendiri mana yang layak untuk menjadi murid, mana yang hanya sebatas muhibbin, para pecinta atau yang membenarkan tarekat ini, sampai kelasnya di situ. Ya, jadi ada kelasnya masing-masing. Ada muridin, ada muhibbin. Di bawah muridin itu namanya muhibbin, ya, yang membenarkan agama yang dibawa oleh guru. Itulah tingkat muhibbin. Nah, ke depan yang akan semakin banyak adalah para muhibbin ini. Ya, para muhibbin akan semakin banyak, ya, seiring dengan perjalanan perkembangan tarekat ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu Bapak sampai hari ini tidak mendapatkan bimbingan bahwa talqin zikir itu diwakilkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini tidak mendapatkan itu. Kita sudah sampaikan di pengajian, salah satunya adalah menjaga kualitas. Ya, sebab talqin zikir ini adalah sebagai bibit unggul yang akan diberikan, ibarat petani dapat bibit unggul. Nah, talqin zikir itu ibarat bibit unggul yang diberikan dari mursyid kepada murid, harus dirawat oleh murid. Tapi kalau memberikannya asal-asalan, yang memberikan apa? Bibitnya, nanti bibit apa saja yang diberikan, bukan bibit unggul. Mau dijaga, dipelihara aja namanya bibitnya sudah bibit apa? Bibit jelek, ya, cacat dari bawaan. Bibitnya bukan bibit unggul, maka tidak akan berkembang besar. Ya, maka sampai hari ini Bapak tidak mewakilkan untuk talqin zikir. Yang kedua juga sebagai bentuk evaluasi dan tes bagi para calon murid, sungguh-sungguh apa tidak? Ya, harus datang ke sini, harus berjuang, ya, harus berjuang, tunjukkan kesungguhannya kalau ingin jadi murid, dengan berkorban datang ke sini. Nah, itu, ya. Nah, itu dari sisi perjuangannya. Ya, alhamdulillah kemarin itu di pesantren Futuhiyah, ya, di Garut. Ya, jadi terus kita bina, ya, supaya calon-calon murid semakin paham dengan tarekat kita. Nah, maka oleh sebab itu penting kita untuk menjelaskan tentang pentingnya talqin zikir. Jadi ini yang hadir, hafalkan dalail, keterangannya, dalil-dalilnya. Jadi harus nambah tiap hari. Siap nggak? Jadi tiap hari tambah. Ada yang target 3 hadis, ada yang target 5 ayat per hari. Kali 360 hari berapa setahun? Udah hafal semua tuh kitab dalailnya, ya. Jadi jangan diam di jalan, diam di tempat. Dari sisi hafalan, burhaniyah itu penguasaan dari dalil, burhaniyah itu harus bertambah terus, ya, bertambah terus dalil-dalil yang kita kuasai. Kalau tadi riyadah mujahadah adalah kekuatan batinnya supaya mendapatkan cahaya Allah. Nah, yang kedua adalah
burhaniyahnya, maka kuasailah kitab dalail untuk menguasai dalil-dalil dari setiap ilmu dan kebijakan, termasuk masalah talqin zikir ini. Jadi kalau ingin di jawiyah-jawiyah menjelaskan terus, termasuk kaitan dengan talqin zikir, ya. Apa pentingnya talqin zikir, di mana dalil-dalilnya, apa keutamaan-keutamaannya. Nah, ini harus terus dikuasai oleh kita, ya. Di dalilnya dikuasai, kemudian batinnya pun kita merasakan sendiri. Nah, baru itulah ilmu yang akan sampai ke dalam hati masyarakat, gitu ya. Jadi kalau di tarekat itu antara burhaniyah dengan isrokiyah, burhaniyah itu penguasaan ilmu dalil, kalau isrokiyah tadi riadah dan mujahadah. Akan lebih sukses kalau Bapak milih bagusan dua-duanya, ya burhaniyahnya bagus, isrokiyahnya bagus. Nah, ini yang seimbang nih. Tapi kalau milih burhaniyah dengan isrokiyah, lebih utama isrokiyah, batin, riadah dan mujahadah, nanti akan keluar dari mulut kita, hikmah yang akan keluar. Tapi kalau hanya burhaniyah tanpa isrokiyah, tanpa riadah dan mujahadah, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Walaupun hafal kita dalil-dalilnya, maka yang akan diterima masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kalau harus memilih, lebih baik isrokiyah, ya. Riadah dan mujahadah sampai batinnya, ya, dipenuhi oleh cahaya Allah, dan cahaya Allah itulah akan keluar dari lisan kita. Itulah yang akan masuk ke dalam hati masyarakat, hati umat ini. Jadi kalau mau milih burhaniyah atau isrokiyah, isrokiyah. Tapi yang utama dua-duanya, burhaniyahnya juga isrokiyahnya, ya. Bapak nugasin di berbagai jawiyah baru, ya hanya perjuangan, belum ada temen, ya lupuri gitu. Berjuang membuka jawiyah-jawiyah baru itu tidak mudah, maka membutuhkan tadi riadah dan mujahadah supaya isrokiyahnya sekut, isrokiyahnya kuat. Sebab itulah yang akan menggetarkan hati umat, ya. Kalau isrokiyahnya lemah, ditugasin culang cilung, nggak ada batinnya bersyukur kepada Allah, ya. Nggak ada rasa batinnya sesuatu yang istimewa, maka dakwahnya pun akan lemah, ya. Ujian yang begitu berat, ya. Kalau keyakinan kita tidak bulat, maka tidak akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu di sini, ya, pentingnya kita untuk meningkatkan kualitas isrokiyah plus burhaniyahnya. Nah, yang kedua, istri itu adalah sebagai ibarat kaki dua. Suami istri itu ibarat kaki kanan, kaki kiri. Walaupun kita kaki kanannya kuat, bisa lari bahkan lompat-lompat, tapi yang kaki kiri cingkud, pincang, kira-kira bisa lari apa enggak? Enggak. Nah, inilah kewajiban kita mendidik istri. Jadi kalau sudah ditugaskan buat beserta istri kita, maka harus dididik. Jangan kita sebagai ustadz tapi istri jalan-jalan shopping, ya itu nggak nyambung. Ibarat jalan dengan sebelah, ya, jalan itu harus dua-duanya kenceng. Nah, itulah ibarat suami dan istri saling mendukung. Melangkah kanan didukung dengan kiri, kaki kiri melangkah didukung dengan kanan, terus seperti itu, jadilah lari namanya. Nah, kita tugas, walaupun kita kuat tapi sendiri. Istri kita nggak bisa mendidiknya, tidak sepaham, tidak sejalan, maka
jalannya akan pincang. Jalannya apa pincang. Nah, maka oleh sebab itu benar-benar ini harus istri kita seia sekata dengan kita. Kita kewajiban ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kalian dan ahli kalian dari siksa api neraka. Nah, inilah poin-poin penting nih yang Bapak sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Jadi kuasai dalil-dalilnya dengan sungguh-sungguh supaya terang benderang ilmunya, supaya jelas ilmunya. Ya, sebab tarekat ini adalah jalan menuju kepada Allah, supaya umat terbuka mata hatinya, pikiran dan hatinya, bukan hanya pikiran saja, tapi hatinya pun terbuka. Ya, maka kalau Allah mengizinkan, fa innahum la yusilu ilaihim ila man arada ayusila ilaih. Orang tidak akan berjumpa dengan mursyid kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu akan usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Maka mursyidlah al-musil ilallah, yang menyampaikan murid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Ya, kemudian terus ya praktekkan, ya, ajarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan merasa sendiri, rohani guru menyertai. Coba merasakan rohani guru selalu membimbing di mana saja, kapan saja. Dalam kitab Al-Adar Al-Qudsiyah, walaupun jaraknya dimanapun berada ribuan kilometer, rohani mursyid itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau sudah berkaitan dengan rohani mursyid, itu bukan mursyid pribadi lagi atau makhluk siapapun juga, tapi sudah digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat hati kita menjadi tersambung kepada Allah. Makanya gak ada ceritanya orang tanpa mursyid bisa usul kepada Allah. Nabi saja jelas-jelas dibimbing, dikawal oleh Jibril alaihis, yang ditugaskan oleh Allah. Ini sebetulnya kalau umat ini paham dan cerdas akan segera mencari mursyid. Cuma kan hijabnya ini penghalangnya. Ini contoh yang jelas. Nabi Mi'raj jelas-jelas Jibril alaihissalam datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dikawal terus oleh Rasul, oleh Jibril alaihissalam, sampai pada akhirnya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah peran mursyid. Ya, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Yuk kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dikuatkan, hati kita selalu dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita ketika menyampaikan risalah yang mulia ini, Allah bukakan hati umat ini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin daraddallina wa la mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Demikian jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah dari dunia sampai nanti di akhirat kelak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.